Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Maulia Soleman. Di video kali ini, aku akan mereview salah satu hotel terbaik di Puncak, yaitu Le Eminence. Buat yang mau tahu review lengkapnya, seperti tentang perjalanannya, tipe kamar yang kita pesan, harga, dan fasilitas-fasilitas lainnya, tonton terus sampai habis dan jangan di-skip ya. Perjalanan kali ini dalam rangka anniversary kita guys, jadi kurang afdol kan kalau anniversary itu nggak kemana-mana. Nah cuma berhubung kondisi saat ini masih pandemi, jadi kita cari alternatif jalan-jalan yang masih bisa dikategorikan aman, yaitu staycation. Nah, kenapa aku pilih Hotel Le Eminence? Karena aku lihat di informasi baik di Traveloka ataupun di IG-nya, hotel ini menerapkan protokol kesehatan yang cukup baik gitu. Ditambah lagi untuk makanannya juga udah bersertifikat halal. Oh iya, lokasi hotel yang berada di Puncak juga menjadi pertimbangan utama kita karena Puncak kan merupakan lokasi yang masih mudah terjangkau dari Jakarta. Ditambah suasana di Puncak yang dingin jadi lumayan bisa merefresh pikiran kita kan yang udah berbulan-bulan di rumah aja. Nah, berhubung kita jalannya tuh di bulan Desember lalu, jadi bener-bener sepanjang perjalanan hujan terus. Dan alhamdulillahnya perjalanannya itu bener-bener lancar banget. Di tol sama sekali nggak ada macet. Nah, alhamdulillah kita udah keluar pintu tol Puncak. Tinggal naik ke puncak melalui Jalan Raya Puncak. Di Jalan Raya Puncak pun bener-bener lancar banget perjalanannya. Cuma ada sedikit kemacetan setelah sampai di depan Hotel Royal Safari Garden. Cuma itu sedikit banget macetnya. Cuma pas pertigaan, abis itu udah nggak macet lagi. Berhubung check-in hotel itu jam 2 siang dan kita sampai di atas itu masih jam 9 dan kondisinya hujan, jadi kita mampir ke Resto Bumi Aki. Sebenarnya pengen banget ke Masjid Atta Awun dan makan jagung bakar di pinggir-pinggir jalan puncak itu, cuma karena hujan jadi nggak bisa. Nah, review sedikit tentang Resto Bumi Aki ya. Jadi pas kita masuk, kita dicek suhu seperti biasa dan ditulis suhunya kita berapa dan ditempel di lengan kita gitu pakai stiker. Tempatnya juga sepi karena gubuk-gubuk jadi bisa melakukan social distancing dengan tamu-tamu lainnya. Nah, di sini bisa dilihat kalau alat makan itu dibungkus rapi ya. Jadi insya Allah steril. Untuk welcome drinknya seperti biasa adalah teh panas. Ini enak banget diminum di kondisi yang dingin banget di puncak. Nah, nggak lengkap guys kalau misalnya di puncak dingin-dingin kita nggak minum susu jahe. Oh iya, di Resto Bumi Aki ini kita lumayan lama loh, dari jam 9 sampai habis zuhur gitu. Jadi kita emang sekalian numpang duduk di situ sih. Lumayan banget untuk tempat persinggahan buat yang mengisi waktu luang saat nunggu waktu check-in hotel. Nah, udah jam 1 siang nih guys, waktunya kita melanjutkan perjalanan ke tujuan utama kita, Hotel Le Eminence. Sudah sampai, alhamdulillah. Untuk lokasinya emang gak terlalu jauh dari Resto Bumi Aki yang tadi kita singgahi ya. Oh iya, untuk informasi kita kesini itu di waktu hari Minggu Senin, jadi bukan weekend ya. Dan ini rame banget, jadi pas mau masuk parkiran mobil-mobil aja pada ngantri untuk masuk dan keluar. Jadi ternyata antrian ini itu gara-gara banyak mobil yang mau check out guys. Nah untungnya untuk mobil-mobil yang mau masuk langsung diarahin pakai valet. Jadi kita cuma tinggal masuk aja dan ninggalin mobil kita gitu.
Nah, untuk protokol kesehatan saat masuk hotel, nah ini masih standar sih, cuma cek suhu dan hand sanitizer. Cuma karena kita tuh lagi ribet banget masuk di kondisi yang gerimis plus bawa barang bawaan, jadi aku nggak sempat ngerekam. Nah, ini aku ambil foto dari Le Eminence di Traveloka sih. Kita udah masuk lobby dan first impressionnya adalah rame banget sepenuh ini guys. Kalian bisa lihat di video yang ada. Ini tinggal satu antrian lagi untuk kita proses check-in. Untuk proses check-in seperti biasa dimulai dari jam 2 siang. Dan untuk kondisi hotel yang seramai ini dan sebanyak ini kamarnya, proses check-innya terbilang sangat cepat dan lancar. Oh iya, kebetulan kita memesan 2 kamar untuk orang tua juga, jadi saat check-in baru dikasih 1 kamar, setelah itu nanti akan dihubungi untuk kamar yang kedua. Maksudnya nanti kuncinya langsung diantar ke kamar yang sudah dikasih sebelumnya. Udah dapat kuncinya, langsung aja kita menuju ke kamar. Dari lobi tadi ke kamar kita, itu kita naik lift tapi turun guys. Ini lucu sih, aku baru pertama kali hotel kayak gini. Jadi lobinya itu ada di lantai, aku lupa sih antara 11 sama 12, sedangkan kamar kita tuh di lantai 6. Akses menuju ke kamarnya kan harus menggunakan lift. Dan di lift ini pemandangannya super duper indah banget, Masya Allah. Kesan pertama ngelihatnya tuh kayak di hotel ini aja tuh udah cukup banget gitu, dapat apa yang kita mau semuanya. Untuk koridor menuju kamarnya seperti ini, jadi bawahnya tanpa karpet. Dan inilah room kita, room nomor 609. Ayo kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita room tour dulu guys. Jadi ini pintu akses masuk kita tadi, dan di sebelah kirinya atau di sebelah kanannya kalau kalian masuk itu ada lemari seperti biasa. Nah, lemari ini standar sih, kosong, terus ada berangkas gitu. Dan di sebelah kirinya bisa taruh pakaian-pakaian atau barang kita, dan di bagian bawah itu ada laundry bag dan price listnya. By the way, di sini kita dapet laundry gratis ya, cuma maksimal 1 piece baju. Selanjutnya di samping lemari ada kabinet gini, bisa untuk rak sepatu atau naruh di atasnya bisa naruh tas juga.
Di meja ini sudah disediakan masker, isinya ada 2. Terus juga ada 1 hand sanitizer. Selanjutnya ada telepon yang bisa dipakai untuk telepon operator, resepsionis, atau restoran, atau antar room juga. Terus juga ada buku informasi seperti biasa dan ada menu-menunya juga. Untuk fasilitasnya juga standar sih, di sini ada 2 gelas. Terus juga ada teh, kopi, creamer, gula, dan lain-lain seperti biasa. Dan ada pemanas juga. Nah, terus juga dapat 2 aqua botol. Di bagian bawah sini ada kulkas yang kayaknya nggak kerekam deh. Sebelum melihat view dari kamar kita, aku pengen kasih lihat dulu untuk toiletnya gimana. Nah, kebetulan aku juga nggak ngambil banyak video di kamar mandinya. Nah, di sini aku ambil juga gambar dari Leminence di Traveloka-nya. Di situ bisa dilihat ada shower room-nya yang dibatasi oleh kaca-kaca dengan di sampingnya ada kloset. Terus di bagian depannya, tepat kita di depan pintu, itu ada wastafel dan sebelah kanannya ada bathtub. Nah, aku suka banget kamar mandi yang ada kacanya gitu, yang bisa ngelihat langsung ke kamar. Jadi kalau misalnya lagi mau ke kamar mandi di tengah malam kan nggak terlalu takut ya, karena bisa ngelihat dari kamar juga. Maksudnya bisa ngelihat ke arah kamar juga. Dan kita sampai di part terbaik dari kamar ini, yaitu adalah view-nya. Ini bener-bener parah sih guys, indah banget. Dari kamar tuh indah banget. Lagi-lagi karena bulan Desember lagi musim hujan-hujannya, jadi sungai kecil di belakang kamar itu lagi deres banget. Nah, kalau misalnya aku lihat foto-foto atau video dari Leminence di Traveloka itu sebenarnya mungkin ada momen-momen waktu-waktu yang sungainya itu airnya nggak terlalu banyak, jadi bisa foto-foto di sungai itu juga. Nah, ini best moment juga nih guys, makan pop mie panas-panas di suasana yang kayak gini sambil ngeliatin pemandangan yang indahnya, Masya Allah. Mantap banget. Lanjut kita bahas fasilitas yang ada di hotel ini. Nah, untuk secara rinci ini aku tampilin list fasilitas yang ada di Traveloka di Hotel Leminence ini ya. Terus kita masuk ke fasilitas yang pasti jadi poin penting saat kita memilih hotel, yaitu adalah kolam renang. Dan di Hotel Leminence ini kolam renangnya juara banget, karena untuk fasilitas kolam renang umumnya ada 3 macam, bisa kalian lihat sendiri dari atas ini kelihatan tiga-tiganya.
Nah, untuk fasilitas kolam renang dan hal-hal lainnya yang di sekitar situ, mohon maaf banget kita nggak videoin karena kondisi cuacanya benar-benar terus-terusan gerimis. Jadi untuk ngambil gambar pakai kamera agak cukup riskan. Jadi aku cuma ambil dari atas ini aja. Dan salah satu yang jadi pertimbangan aku pilih hotel ini sebenarnya ini guys. Jadi di atas itu ada cafe dengan pemandangan sky gitu. Dan ini aku ngejar banget bisa sunsetan di sini. Cuma lagi-lagi kondisinya gerimis dan ini ditutup gitu. Nggak ada yang bisa keluar karena emang gerimis gitu. Jadi licin. Semuanya juga diangkat-angkatin. Dan masuk di hari kedua kita breakfast seperti biasa. Jadi, kalau di kondisi pandemi gini, tips dari aku ya guys, untuk breakfast resto kalian pilih waktu yang sepagi mungkin. Jadi maksudnya yang kloter pertama, karena biar bisa lebih aman juga bagi kita, biar lebih nyaman juga. Nah, ini aku datang benar-benar jam 6 teng udah di restonya, karena biar nggak keduluan sama orang-orang dari sisi alat makan ataupun makanannya. Karena nggak dipungkiri beberapa hotel, termasuk di sini juga, makanannya masih buffet gitu. Walaupun saat masuk resto kita diwajibkan untuk pakai sarung tangan gitu. Disediain sarung tangan yang plastik. Untuk makanan sebenarnya beragam ya, cuma karena kita masih pagi banget, jadi ada beberapa gubukan-gubukan gitu, gubukan-gubukan makanan cemilan-cemilan gitu yang emang belum buka. Jadi sekitar baru jam 7-an gitu, beberapa udah mulai dibuka-bukain juga. Dan terakhir yaitu adalah best part juga dari hotel ini, yaitu adalah jogging tracknya. Nah, harusnya agenda kita abis sarapan kita jalan-jalan ke jogging track atau berenang gitu. Cuma karena kondisinya nggak memungkinkan, ada hal yang mendesak yang harus kita lakukan, jadi kita langsung pulang abis sarapan. Padahal kalau kesini tuh sayang banget untuk tidak mengeksplor jogging track itu. Banyak banget foto-foto instagramable gitu kalau misalnya kita lihat di foto-foto yang ada di Traveloka. Sayangnya kita nggak bisa ke sana. Mungkin next time insya Allah kalau datang lagi ke sana di musim yang tidak sehujan ini, kita akan explore jogging tracknya. Oh iya, dan terakhir hal yang paling penting adalah tentang harga. Dari tadi kita belum ngomongin tentang harga. Nah, untuk harga normal di hotel ini, kalau via Traveloka yang aku lihat beberapa minggu sebelum aku booking, yaitu di harga Rp1.530.000. Nah, karena aku nggak ikut-ikutan Epic Sale kemarin di bulan November, jadi aku tuh dapat harga normal, cuma dapat potongan dari kode promo yang biasa ada aja di Traveloka. Jadi cuma dapat potongan cuma 100.000 aja, jadi aku dapetin harga Rp1.430.000 gitu. Kesimpulan terakhir dari video kita adalah kita merekomendasikan Hotel Le Eminence ini untuk tempat kalian staycation. Kalau misalnya memang harus staycation. Cuma catatannya jangan sampai kalian kesini, sebisa mungkin ya jangan kesini saat kondisi cuaca lagi benar-benar musim hujan-hujannya gitu, karena nantinya kalian tidak bisa memaksimalkan fasilitas yang ada di sini gitu. Nah, kalau bisa pergi ke sini tuh musim-musim panas ya, karena kalaupun musim panas kan di puncak tetap dingin-dingin juga, cuma mungkin kalau nggak turun hujan jadi lebih enak gitu. Baik, sekian dulu review Hotel La Eminence dari kita. Semoga bermanfaat informasinya. Stay safe semuanya.